Oh, Nah, ini kamar Tiko. Boleh silakan dilihat. jadi selama ini Tiko tidurnya di sini ya, Bun? Ya, ini kalendernya 2009 2000 berapa tuh? Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya siapa aja. Kita di Budang Milenial. Ya, dengan Ibu. Ini Mbak Sugi, Bunda Sugi. Ya. Jadi kegiatan hari ini ngapain aja Bu di dalam rumah? Ini untuk bersih-bersih kacanya. Ya. Kebetulan waktu hari ketiga bersih-bersih waktu yang lalu kita ikut juga nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, itu bersih-bersih. Boleh dikasih tahu Bu ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah Tiko sendiri? Seperti apa? Ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan yang ruangan ini Sawang-sawang dibersihin, sama semprot, sama keren ya. Oh, jadi di sini tuh tempat apa kemarin Bu? Bekas apa Bu? Ruang tamu nih. Ruang Tapi tamu. tempat tidurnya si itu, si ibunya. Ibunya. Di sini. Jadi pakai tempat tidur. Ibu sebelah situ. Ruangan ini tuh tempat tidurnya ibu Iko. Yang kemarin dibersihin. Yang tiranya tuh di sini dia Bu. Oh. Jadi selama ini Bu Eni itu tidurnya di sini. Tidurnya di sini. Dibuat kamar gitu. Jadi khusus buat kamarnya dia. Kalau ruangan itu nggak dipakai seperti dulu ya. Lagi belum. Yang kan keterbatasan nggak ada lampu. Ada penerangan, jadi dia di sini. Berarti tidur masak di sini? Enggak, masak di belakang. Kalau masak di sini, kayaknya di sini ada tungku. Tapi udah dibersihin. Ya, kalau bersih dan saya ada tungku. Boleh dilanjut Bu? Ya. Nah, kalau masak di sini. Tadi di sini ada tungku. Ini garasi, asalnya waktu mau bersih masih ada tungku, ini bekasnya masih ada. Masaknya di sini. Berarti, Meja. ya, berarti kegiatan Bu Eni ketika memasak kemari di Di sini. sini Udah dibersihin semua Mas, semuanya lah relawan. Iya. Karena nggak ada listrik, jadi dia cari penerangan. Oh. Semacam bukunya kan di sini cari penerangan. Nah kalau di sini kosong. Ya, Ya, mungkin bisa dijelaskan lagi sebelah ruang sebelah sana. ini dapur tapi nggak dipakai. Jadi waktu kemarin belum ada ini, apa ini akan urus semesta, jadi kita mempersihkan gitu. Ini kompor baru, air juga baru. Berarti ini dulunya dapur yang Dapur tapi nggak dipakai. Ya, dapur bersih. Kotor banget tapi semua dibersihin. Semprot lah. Sama relawan semua warga sini juga bantu ya kemarin. Ya, pasukan orange, Iya, warga, semua deh. damkar. Yang pada sayang sama Tiko pada bantu. selanjutnya ruangan belakang Bu mungkin Bu. Saya sih sekarang mau nggak. Ini dulu ditutup. Dapurnya nggak dibuka-buka. Berarti dapurnya ada dua ya di ruangan ini ya? Pokoknya dapur kotor ini nggak dibuka-buka. Jadi tertutup dia di sini. Berarti kemarin dibukanya Sama semuanya pas ya, dibersihin. Ini juga sama disemprot sama itu. Semuanya. ini jatuhnya kayak ruangan dapur, Dapur pembantu kotor. ya? Iya, Dapur kotor Oh, dapur biasanya. kotor. Biasanya itu. Tanya gitu ya. Luas di sana dapur bersih, dapur kotor. Oh. Nah ini taman yang nggak pernah dipakai juga, tertutup juga kan kemarin lagi masih ada orang tuanya sama ibunya ya, ditutup ini nggak fungsi. Pokoknya ini kemarin kayak hutan belantara, kayak hutan belantara. Jadi ditutup rapat sama mereka, jadi ya, jadi bersihin juga sih kan kemarin udah banyak kan. Alhamdulillah sih banyak. Nah ini bunda ketua Oh, kita, silakan. ketumnya Ya, bunda Bu. kita Ya. Mama. Ini dulu. Ambil itu. Lanjut. Apa namanya, lantai. Kata udah agak mendingan, ada yang ngurusin lantai. Hah? Produknya Lanjut. produknya ya. Postek. Jadi untuk air, untuk sikat, sama postek untuk lantai. Bunda kalau sebelah sana untuk kamar ya yang Sebelah sini. Ah. Di sana itu ada kamar mandi sama ruang Ya. musola. Ini
kamar Tiko nih. Oh ini kan. Oh. Nah, ini kamar Tiko. Boleh silakan dilihat. Jadi selama ini Tiko tidurnya di sini ya, Bun? Ya, ini kalendernya 2009 2000 berapa tuh? 2009 Mas. Ini Tiko kamarnya, aduh saya nggak merinding. Ini lemarinya udah hancur. Jadi emang Tiko tidurnya di sini waktu itu. Ya pada waktu dia masih kehidupan normal ya, Hmm. dia kamarnya di sini. Tapi pada waktu sudah mengalami masalah dengan mamanya, semakin lama semakin kurang baik, ya Tiko tidurnya saya nggak tahu ya, apakah di sini atau di kamar sebelahnya. Karena di kamarnya, tunggu saya mau kasih tahu dulu ini kamar mandi. Ini kamar mandi. Dulu keren ya, itu Batak tuh. Terus ini kamar mandi lagi sama untuk wudhu. Ini untuk sholat. Berarti di sini musola ya Bu ya? Ya, ini untuk musolanya. Nah, terus kan ini ada Kalau- ruangan yang nggak iya. dipakai yang benar-benar mungkin ya, mungkin Mbak Tiko bobok di sini sebab Bu Eni keuangannya di sini. Bu Eni tidurnya ya selama puluhan tahun ya di sini ruangannya, di ruangan tamu nih. Oh. Ini ruangan tamu adalah kamarnya Bu Eni. Jadi agar tidak terlalu jauh berarti ya Tiko. Ya jadi biar nggak berjauhan gitu ya. Kejauhan, iya. Jadi Bu Eni di Kalau sini. ada apa-apa juga gampang. Betul. Terus yang juga agak bikin kita semua terhenyak gitu ya di Jakarta, Iya. memasak dengan cara memakai tunggu berarti kan cuma pakai arang sama alat Kayu bakar ya. Kayu bakar. kayu bakar gitu ya, karena kan banyak keterbatasan, jadi mereka masaknya di sini. Ini kita udah bersihkan semua. Tadinya di sini nih kalau itu adalah bekas bakaran-bakaran selama belasan tahun, memasaknya di sini pakai Kayu bakar ya. Jadi semua peralatan dapurnya itu hitam semua dan kita udah buang, udah kita singkirkan seperti itu. Nah untuk kayunya sendiri yang mencari Tiko atau ibunya sendiri? Kalau Mungkin Tiko mungkin kali ya, emang nggak ngerti juga ya, nggak ngerti juga. Yang pasti saya bilang Tiko seorang anak yang ajaib gitu ya. Dia zaman hari gini gitu ya, ada anak yang bisa berbakti sedemikian rupa kepada mamanya. Oke, Selanjutnya Bu. hari ini kita bersihkan kaca. Nah, kacanya sekarang udah udah kinclong, tadi burem-burem. Supaya apa? Matahari makin banyak masuk. biar sirkulasi Ya kan? udara juga bagus Bu ya. Iya, itu agenda kita hari ini. Dan Mas Tikonya istirahat ya teman-teman. Jangan mencoba kejar beliau. Dia bener-bener kelelahan. Jangan sampai Tikonya jadi sakit dan dia nggak bisa nemenin mamanya. Nah, urusan beres-beres ini kami ibu-ibu dan warga yang akan terus melihat dan membantu di sini. Demikian. Ibu artinya siap mengkawal ya Bu untuk menjaga kelangsungan hidup Tiko juga ke depannya nanti akan. Kalau untuk masa depannya, ya maksudnya kelangsungan hidupnya Tiko, itu- memantau gitu, ikut memantau. ya kalau dari saya pribadi, saya outsider ya, saya orang luar, saya bukan keluarga, bukan juga warga dan tetangganya dia, tapi saya cukup melihat dari jauh. Apa yang bisa saya bantu, saya akan bantu. Tapi bukan yang sifatnya materi yang berlebihan, tidak, karena saya hanya seorang ibu biasa seperti itu. Tapi memang ada banyak sekali uluran tangan dari berbagai pihak kepada Tiko gitu ya. Dan Tiko berkali-kali mengucapkan terima kasih atas semua rencana dan bantuan yang ditujukan kepada dia. Dan ada beberapa yang akan dia pertimbangkan. Dia mohon maklum karena dia kan masih berusia anak muda yang juga tetap disupport gitu dalam hal pemikiran dan sebagainya seperti itu. Jadi masa depan Tiko, percayalah Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap umatnya, terutama yang berbakti kepada orang tua. Ibu melihat akhirnya terketuk untuk keinginan membantu Tiko gitu ya, kondisi rumah Tiko sendiri. Mungkin bisa di. Ya, saya melihat tayangan YouTuber apa namanya Bang Bru TV pada waktu Hari Ibu. Saya bingung, wah kok ada ya orang tua, mama sama anak tinggal di rumah yang gelap gulita, gak ada listrik, gak ada air. Kemudian anaknya di Hari Ibu itu berikan sesuatu dan ucapan kepada mamanya. Walaupun diberikan reaksi yang tidak diharapkan mungkin kan, karena kan langsung apa nih gitu kan si mamanya. Itu saya tersentuh gitu. Ya ampun, ini anak hebat banget gitu ya.
Saya bilang. Nah dari situlah akhirnya saya terus menelusuri banyak tayangan-tayangan dari teman-teman konten kreator. Oh seperti ini ya kisahnya. Seketika itu juga saya langsung cari keliling gitu ya, naik Gojek cari di mana sih alamatnya, dan akhirnya ketemu di sini. Sampai hari ini beberapa kali saya hadir untuk membantu teman-teman konten kreator ataupun siapapun yang mencoba membersihkan rumah ini seperti itu. Mungkin pelajaran apa sih Bu yang bisa diambil hikmahnya oleh Kan tadi Ibu? udah. Karena kan maksudnya seorang anak muda yang begitu belasan tahun merawat ibunya dengan kondisi yang tidak begitu gitu ya, menjadi efek pembelajaran Ibu nggak sih kepada keluarga sendiri gitu? Betul, kan tadi yang saya bilang ya, kisah Tiko ini betul-betul tidak hanya menginspirasi tetapi mengintrospeksi. Coba anak-anak kita yang udah usia dewasa ya, udah usia 17 tahun ke atas, mereka sudah sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka sudah sibuk dengan gadget yang ada di tangannya mereka masing-masing. Apakah mereka mengucapkan I love you ke mama? Nah, kita tanya lagi sama keluarga kita masing-masing. Baru sekedar kayak begitu aja, gitu kan? Hubungan komunikasi di rumah antara ibu dengan anak di zaman now seperti apa? Lah, Tiko dengan kondisi mamanya mengalami gangguan mental, keterbatasan ekonomi, keterbatasan tidak ada apa-apa di rumah, dia tetap nggak mau pergi jauh-jauh. Dia merelakan pendidikannya, tidak dilanjutkan, terus berusaha untuk mencari uang, mau dia jualan kayak, mau dia menjadi, saya sempat baca menjadi pengemis dan sebagainya gitu. Untuk seorang anak yang masih di bawah umur, coba, apa enggak itu luar biasa ini anak. Punya struggle of life-nya itu patut dicontoh, itu satu. Kemudian bakti dan sayangnya dia itu loh, nggak putus. Saya bilang nanti sama anak-anak saya, ingat Tiko ya, jangan lupa telepon mama. Nah itu aja kan hal sederhana ya, hal komunikasi di zaman now. Nah ini Tiko, contoh yang patut ditiru dan menjadi itu tadi inspirasi dan introspeksi bagi kita para orang tua di keluarga masing-masing. Demikian. Oke, terima kasih banyak Bu.